Shalom semuanya, Rabbi Dr. Itzhak Shapira. Saya yakin saudara semua sudah melihat apa yang disebut sebagai perjanjian gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Donald Trump dengan Iran. Saya telah menerima banyak email di mana orang-orang bertanya kepada saya apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana cara memahami situasi sekarang dan apa yang perlu diantisipasi? Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai perjanjian damai ini ditandatangani pada hari ke-40. Ini signifikan karena angka 40 adalah angka ujian. Kita sedang berada di tahap akhir Milchemet Haimunah. Dan saya percaya bahwa jika Donald Trump tidak menyelesaikan apa yang telah ia mulai dan tidak menuntaskannya, seluruh masa kepresidenannya akan mengalami kemunduran. Ini juga merupakan masa di mana kita mendengar Donald Trump berbicara tentang kemitraan, bahkan mungkin dengan Iran saat ini. Berbisnis dengan Iran. Dan hal-hal itu teman-teman seharusnya menjadi tanda bahaya bagi saudara. Saya sudah katakan bahwa akan ada bahkan koalisi antara Edom dan Ismail. Saya menulis tentang hal ini di buku saya, The Fall of Edom. Dan ada kemungkinan hal ini akan terjadi. Namun jika kita terus berdoa, terutama dalam beberapa hari ke depan, Elohim mungkin akan membalikkan keputusan buruk ini. Dan hari ini saya ingin menunjukkan kepada saudara secara spesifik di masa yang sedang kita jalani ini, pembacaan Halel dari Mazmur 113 sampai 118, tepat di mana posisi kita dan apa yang kita harapkan dengan peringatan besar bagi bangsa-bangsa dan peringatan besar bagi Amerika. Saya berharap bagi saudara yang menonton saya, terimalah peringatan ini dengan serius. Dengarkan apa yang tertulis di Pesakim 118. Ini berkaitan dengan perikop yang baru saja dibacakan yang disebut Halel, dan saya kutip. Halel memuat 5 hal penting ini. Peringatan akan eksodus dari Mesir, terbelahnya Laut Merah, pemberian Torah, kebangkitan orang mati, dan penderitaan Mesias. Karena menyebutkan konsep-konsep kunci ini, Halel ini juga dianggap penting. Ada 5 hal yang disebutkan dalam Halel. Dan hal yang ingin saya fokuskan sekarang adalah penderitaan menjelang kedatangan Mesias. Jadi mohon perhatikan hal khusus ini hari ini. Di Vaikra Rabbah, pasal 30, kita membaca tentang Halel. Dan secara khusus bahwa hal itu berkaitan dengan 5 hal mesianik yang berbeda, yaitu topik-topik mesianik yang akan terjadi. Dan bukan kebetulan bahwa kita sedang membahas tentang hal-hal ini. Tepat di hari-hari ini, tepat pada saat ini, di mana kita melihat nubuat akhir zaman digenapi di depan mata kita sendiri. Tertulis di Vaikra Rabbah 30, inilah Halel. Berisikan ucapan syukur atas masa lalu, ucapan syukur atas masa depan, ucapan syukur untuk generasi-generasi ini, ucapan syukur untuk era mesianik, dan ucapan syukur untuk zaman Gog dan Magog. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, itu teman-teman adalah masa lalu. Bukan untuk kami ya Adonai, untuk generasi-generasi ini. Aku mengasihi Adonai sebab ia mendengar suaraku dan permohonanku. Ini untuk era mesianik. Segala bangsa mengelilingi aku. Mazmur 118 ayat 10. Ini untuk zaman Gog dan Magog. Engkau adalah Elohimku dan aku hendak mengucap syukur kepadamu. Elohimku, aku hendak meninggikan engkau. Ini untuk masa depan. Saya sangat terkejut bahwa pada hari-hari ini secara khusus kita membaca perikop tentang Gog dan Magog, dan Mazmur 118 ayat 10 adalah perikop tentang Gog dan Magog. Dan faktanya para rabi kita mengatakan itu ada di Vaikra Rabbah dan di Mazmur 118. Dan dikatakan Kol Goyim Sabavuni Beshem Adonai Kiamilam. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Adonai, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Teman-teman, saudara perlu melihat keterkaitan antara hal ini juga dengan Amalek. Dan saya ingin menunjukkan kepada saudara sesuatu yang benar-benar mencengangkan. Jadi catatlah sejauh ini. Yang ingin saya sampaikan adalah hari ini kita akan membaca Halel. Halel secara khusus berbicara tentang Gog dan Magog yang sedang kita baca sekarang di masa-masa mendatang. Dengarkan apa yang dikatakannya. Rabbi Menachem Hameri, seorang rabi Prancis yang sangat terkenal 800 tahun yang lalu, mengatakan ini, jika itu mengacu pada pengasingan, itu mengisyaratkan perang Gog dan Magog.
berbicara tentang Mazmur 118 ayat 10. Dan jika itu mengacu pada David, itu merujuk pada mereka yang berperang melawannya dari segala sisi. Dia berkata bahwa ketika mereka mengepungnya, dia percaya kepada Adonai. Karena aku akan membinasakan mereka. Kiamilam, artinya aku akan menghancurkan mereka. Saudara ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Teman-teman, kehancuran bangsa-bangsa akan terjadi selanjutnya. Semua bangsa yang berdiri melawan Israel, semua yang menentang Israel, celakalah Ismail, celakalah Edom, celakalah Eropa, celakalah semua negara yang menganiaya Israel. Yang mana itu adalah mayoritas dunia, seperti yang kita ketahui saat ini. Namun akan ada remnant di dalam semua bangsa itu. Rashi juga mengomentari ayat ini dan dia berkata, ayat ini berbicara tentang perang Gog dan Magog. Ketika semua bangsa akan berada di sana, seperti dikatakan Zakharia 14:2. Dan aku akan mengumpulkan segala bangsa ke Yerusalem untuk berperang. Teman-teman, kita sedang berada di zaman Gog dan Magog. Kita sedang membaca tentang Gog dan Magog. Dan kita juga mengalami Gog dan Magog dalam kehidupan kita sendiri. Dalam Roma Mod L dikatakan sebagai berikut. Dan buktinya dapat kamu lihat dari diriku. Semua bangsa mengepungku dan siapakah mereka? Orang Filistin, Moab, Raja Zobah, dan Aram dari Damsyik yang datang untuk membantunya, dan Edom. Namun semuanya itu oleh nama Adonai yang kupercayai, kuhancurkan. Bukan dengan mengandalkan manusia atau para penguasa. Ini sungguh mengejutkan teman-teman. Menurut para rabi di sini, Edom akan bergabung dengan bangsa-bangsa Muslim. Teman-teman, inilah yang sedang kita saksikan saat ini. Hal-hal yang keluar dari mulut Donald Trump ketika dia berkata, hey, mari kita berbisnis dengan Iran. Mari kita bekerja bahu-membahu. Ini benar-benar sangat mengganggu saya. Ini sangat mengganggu saya karena dalam perikop yang sama, kita juga melihat Selat Hormuz dikodekan. Tahukah saudara bahwa hari ini Selat Hormuz dikodekan di dalam Halel untuk pekan ini? Luar biasa. Saat kita membaca Halel untuk hak, kita sedang membahas Selat Hormuz. Ini sungguh mengejutkan teman-teman dan kehancuran sedang datang. Beberapa ayat sebelumnya di Mazmur 118 ayat 5 tertulis, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Yah. Yah telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Yah di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dikatakan apa yang dapat dilakukan manusia fana. Tetapi terjemahan yang lebih baik adalah apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Apa yang bisa dilakukan Donald Trump terhadap kita. Percayalah, dia sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Benar-benar tidak bisa apa-apa. Karena Hashem ada di sini. Dia memanggil dari Meitzar, dari Selat. Apa kata kesengsaraan dalam bahasa Ibrani? Kesengsaraan dalam bahasa Ibrani, dengarkan saya baik-baik. Kesengsaraan dalam bahasa Ibrani adalah Maitzar. Seperti Selat Hormuz, kata Maitzar ini sebenarnya memiliki arti sebagai sebuah selat. Dan itu dikodekan dengan Gog dan Magog. Dan itu juga dikodekan hari ini. Pada hari yang sama ketika kita menandatangani apa yang disebut perjanjian damai ini. Teman-teman, gencatan senjata. Apapun yang ingin saudara sebut. Ini bukanlah sekadar kebetulan. Elohim ada di sini menjaga kita di selat ini. Dan Elohim akan segera menampakkan dirinya. Faktanya tertulis seperti berikut di Roma Mod L. Tertulis, lihatlah kami telah menulis bahwa Mazmur ini berbicara tentang penebusan di masa depan. Luar biasa. Sekarang kita mendekati masalah ini dengan pemahaman bahwa nama agung Adonai akan digenapi melalui perang Adonai melawan Amalek. Dan ini akan terlaksana melalui Raja Mesias. Karena kita tahu bahwa dia adalah David, dialah Raja Mesias. Teman-teman, lihatlah ini. Ayat yang kita baca hari ini sebenarnya adalah perang melawan Amalek, yaitu Persia, seperti yang sedang kami buktikan kepada saudara, yang akan diperjuangkan oleh Raja Mesias. Itu berarti Mesias akan menyatakan dirinya sangat-sangat segera, sangat-sangat segera. Dan ini berlanjut sampai titik ini. Ia datang dan berbicara seolah-olah berbicara dengan, lihat ini, berbicara dengan bangsanya Israel, lihatlah, aku yakin akan masa depan berdasarkan apa yang telah kulihat dalam pemerintahanku hingga sekarang. Dan melalui ini, David berkata,
Terlebih lagi, Karl Homer, aku akan percaya pada keselamatan di masa depan. Karena sesungguhnya ketika aku dalam kesusahan, ketika aku berada di dalam gua bersama Saul, ibarat tawanan, aku memanggil Yah untuk menyelamatkan aku. Ya, karena nama itu belum sempurna seperti yang dikatakan. Karena ada tangan di atas takhta Yah, Qiyad al-Qasyah. Apakah saudara mengerti hal ini, teman-teman? Dan lebih jauh lagi dikatakan, meskipun demikian dia menjawabku dengan kelapangan. Ketika aku keluar dan memanggil Saul saat aku berada di tempat terbuka, di mana aku tidak bisa bersembunyi, dan ada bahaya yang sangat besar tanpa jalan keluar. Terlepas dari semua itu, dia menjawabku dengan keterbukaan yang sama di sana. Ya, Hashem sendiri, teman-teman, Hashem sendiri akan menjawab Israel sekarang juga. Kita harus berdoa agar Donald Trump, jika memang Donald Trump terus seperti ini, Elohim akan menyingkirkannya, teman-teman, tanpa ragu. Kita perlu berdoa agar dia sadar dan tidak melakukan hal yang sedang terjadi ini. Ya, faktanya saya hanya ingin merangkumnya untuk saudara, bahwa hari ini kita membaca tentang Gog dan Magog dalam liturgi kita, dan kita melihat bahwa perang Amalek, klimaksnya adalah hari ini. Di alam sorgawi, itu terjadi hari ini, Milkemet Haimunah yang klimaks sedang berlangsung hari ini. Dan para sarim benar-benar gemetar. Mereka sedang bergerak sekarang dengan cara yang tidak bisa kita pahami. Mazmur 118, bagian dari Halel, adalah tentang perang melawan Amalek. Lebih baik berlindung pada Adonai daripada percaya kepada para bangsawan. Sekalipun namanya Donald, jangan percaya padanya. Dalam Syarei Ora, sebuah interpretasi esoteris, tertulis sebagai berikut. Kita dapat belajar dari ayat yang menyatakan, lebih baik berlindung kepada Hashem daripada bergantung kepada manusia. Artinya, tidak seorang pun boleh percaya bahwa keselamatannya akan datang dari malaikat-malaikat yang termasuk dalam nama manusia Adam. Karena tidak ada makhluk di dunia ini, baik di alam atas maupun di alam bawah, baik Donald Trump, dan bukan siapapun, yang memiliki pengaruh atau kemurahan hati apapun dengan sendirinya, kecuali apa yang diberikan kepadanya oleh Hashem, Raja yang Agung, terpujilah dia. Teman-teman, ketika Donald Trump membuat video dan berkata, aku adalah penyelamat Israel. Saat dia membuat klaim ini, dia telah mengambil apa yang menjadi milik Elohim dan menjadikannya miliknya. Ini adalah posisi yang sangat berbahaya. Keselamatan hanya milik Hashem. Ingatlah itu, bukan milik manusia. Saat saudara menonton ini sekarang di layar saudara dan melihat apa yang sedang dikatakan, saya mendesak kita semua untuk berdoa agar kerendahan hati hadir di hadapannya dan Amerika sendiri akan tenggelam. Dan itu bukan harapan saya, dan itu bukan doa saya. Mari kita berdoa agar hal ini tidak terjadi. Amalek, Gog, dan Magog. Semuanya disebutkan dalam Mazmur 118 yang merupakan halel untuk Gog di depan mata kita sendiri. Buatlah keputusan, buatlah pilihan. Apakah saudara bersama Fir'aun? Apakah saudara bersama Israel? Di pihak mana saudara memilih? Chag Sameach? Menurut saya dan menurut banyak pakar terkemuka, saat ini tidak akan ada Timur Tengah maupun Israel jika saya tidak membatalkan perjanjian mengerikan itu.